Agus Sutanto pemimpin aliran Invincible. Budi Santoso murid aliran Invincible Agus Sutanto. Keluarlah. Bocah nakal, mau apa? Guru, sudah 18 tahun aku ikut guru ke gunung ini. Kumohon ajari aku sedikit ilmu bela diri. Guru! Si tua itu mana? Gurumu memaksamu minum arak, itu untuk kebaikanmu. Pergi, hukumannya minum 3 gelas. Guru, bisakah aku tidak minum arak? Aku langsung mabuk kalau minum, langsung lupa ingatan, lupa semua yang terjadi. Kalau tidak minum arak, jangan harap belajar ilmu bela diri. Aku minum! Anak kecil, kau memiliki tubuh dewa bawaan yang langka sekali, tubuh dewa bawaan. Tapi meridianmu tersumbat, kekuatan dewa tidak bisa dikeluarkan. Hanya dalam keadaan mabuk, saat pembuluh darahmu melebar, kekuatan dewa baru bisa keluar sedikit. Gurumu memaksamu minum arak, juga ingin membuka sepenuhnya meridianmu. Sudah aku bilang, aku langsung pingsan kalau minum. Pingsan. Meridianmu terbuka lebar sekali. Fondasi inti emas, bayi primordial, menjadi dewa. Maha penyeberangan, kosong primordial, menghadapi tribulasi. Puncak menjadi dewa. Ini, guru sudah latihan 80 tahun ini, baru mencapai tingkat menghadapi tribulasi. Dewa Iblis. Dewa Iblis juga baru awal tingkat menjadi dewa. Hei orang tua, agak kebanyakan minum nih. Aku keluar cari angin dulu. Pintuku. Siti Wijaya Ratu Dunia Manusia. Dedi Susilo penguasa dunia iblis. Aku sarankan kamu pergi sekarang. Bangsa manusia tidak akan mempermasalahkannya. Jika kamu bersikeras tidak pergi, jangan salahkan aku. Hanya dengan kekuatan menghadapi tribulasi. Wah, cantiknya. Ini tidak mungkin. Kamu berhasil mencapai menjadi dewa? Ku beri kamu kesempatan terakhir. Serahkan sendiri kekuasaan atas dunia manusia, atau aku yang akan menyerbu masuk. Q adalah ratu bangsa manusia. Tidak akan pernah menyerah. Hanya semut tingkat menghadapi tribulasi. Wanita secantik itu kau tega memukulnya? Bocah, kamu masih punya hati nurani tidak sih? Cepat sini. Minta maaf sama si cantik. Minta maaf, bilang saja ke pedangku. Pedang iblis. Penghancur jiwa. Pedang menebas 9 langit. Tidak mungkin. Membunuh dewa iblis dengan satu serangan. Harus mencapai tingkat di atas transformasi dewa. Mungkinkah dia adalah immortal emas yang legendaris? Kalau begitu, aku akan menariknya ke pihak kita, apapun syaratnya. Ini adalah harapan umat manusia untuk kembali ke puncak kejayaan. Cantik, kamu baik-baik saja? Siti Wijaya memberi hormat pada senior. Terima kasih atas pertolongan senior menyelamatkan nyawa saya. Saya tidak bisa membalas budi. Hanya menyelamatkan nyawa saja. Tidak perlu menikahi saya sebagai balasannya. Jika senior berkenan, saya akan menikahi senior sebagai balasannya. Cantik. Aku di langit, aku tidak bisa terbang. Senior terjatuh. Pasti tawaranku tidak cukup menarik. Beri perintah. Harus temukan senior. Bantu umat manusia kembali ke puncak kejayaan. Rina Pratama Putri sulung keluarga Shen. Cepat panggil orang.
Kakinya cantik sekali, panjang, putih, dan halus. Dan wangi. Guru, Gede Anda mencari Hartono saya? kakak seperguruan Budi Santoso. Catat di rekeningmu. Bukan si tua ini, lagi-lagi main jebakan. Jangan urusi itu. Aku tanya kamu, tubuh ekstrem dingin. Yang kusuruh kamu cari, tubuh ekstrem dingin sudah ketemu atau belum? Itu kunci bagi adikmu untuk membuka meridian sepenuhnya, menembus belenggu, dan mencapai posisi immortal sejati. Sudah ketemu. Yang mendaftar untuk upacara penerimaan murid Yunchuan kali ini, putri keluarga Shen, Rina Pratama, adalah orangnya. Kalau gitu langsung bawa pulang adikmu sana. Kita pergi lamar dia. Bukan ini. Mungkin agak sulit. Kenapa? Guru, Anda tidak tahu, setelah adik kita mabuk kali ini, dia langsung terbang masuk ke kamar pribadi Rina Pratama, dituduh sebagai pezinah dan ditangkap. Wah, anak ini mirip dengan gayaku dulu. Itu, kamu yang pergi lamar, jelaskan situasinya. Jangan bilang dulu kita dari aliran Invincible. Kalau tidak, agak terkesan seperti memaksa gadis. Baik, Guru. Eko Pratama, kepala keluarga Shen. Aduh, siapa? Aku. Si cantik semalam? Jangan-jangan semalam. Aku tidak sedang bermimpi. Bangsat! Aku tanya sekali lagi, namamu siapa? Semalam menyusup ke kamar putriku, mau apa? Bicara! Senior Jindan. Senior, namaku Budi Santoso. Semalam itu semua salah paham. Aku mabuk sampai blank. Aku benar-benar tidak melihat apa-apa. Senior. Imcita benar-benar tidak melihat apa-apa. Benar. Putih banget. Masih berani lihat? Datang, cungkil matanya dulu! Tunggu. Gua sendiri yang cungkil. Ampun, ampun. Bapak Eko ini biasanya sangat baik hati. Hari ini kenapa begini? Fajar, kenapa kamu datang? Tentu saja untuk menjemput. Fajar Putra, Tunanganku. keluarga Wang. Ada gosip menarik. Tunangan? Adik Rina, jangan-jangan lupa dengan taruhan kedua keluarga kita? Pada upacara perekrutan murid, jika keluarga Shen kalah, maka kamu harus menikah denganku. Tuan Fajar, jangan lupa, jika kamu kalah, harus mengembalikan 13 perguruan milik keluarga Shen yang kamu kuasai. Bukan menguasai, itu karena keluarga Shen terlalu lemah, sehingga kalah dari keluarga Wang. Kamu? Fajar, upacara perekrutan murid ini belum dimulai. Belum tahu siapa yang menang atau kalah. Kamu terlalu percaya diri. Itu bukan hal yang baik. Aku sudah mencapai lapis ke-9 Cicu. Di usia muda sudah mencapai Cicu lapis 9, memang kuat. Merebut pengantin lagi, gosip ini seru. Tapi, kepala keluarga Shen ini melihat putrinya direbut juga tidak bertindak. Upacara masih 3 hari lagi, keluarga Shen mau menang dengan apa? Datang, bawa nyonya pergi. Berhenti. Hanya bisa begini. Bapak Eko. You mau mencoba? Fajar, aku tidak pernah meragukan kemampuanmu. Sayangnya, putriku sudah ada yang punya. Ayah? Apa maksudnya? Aku. Bapak, apa yang Bapak bicarakan? Sekarang hanya ini satu-satunya cara. Fajar, kamu tidak penasaran? Kenapa aku menghukumnya? Dia menyusup masuk ke kamar putriku tadi malam. Bangsat. Aku akan dalam polomo. Tuan Fajar, dengarkan penjelasanku. Aku tadi malam cuma mabuk sampai hilang ingatan. Kok aku tidak melihat apa-apa? Lebih baik itu benar. Tuan Fajar, lihatlah tingkat kultivasiku ini. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau benar seperti yang dia katakan, bukankah Rina Pratama tinggal menampar sekali lalu aku langsung mati? Sampah yang bahkan belum foundation establishment. Tentu tidak berani. Hampir saja mati. Kedepannya tidak akan minum alkohol lagi. Eko Pratama. Sebaiknya kau beri aku penjelasan. Fajar, jangan sampai kau tertipu oleh bangsat ini. Dia sendiri mengaku minum terlalu banyak tadi malam. Tidak ingat apa-apa. Rina bilang bangsat ini. Apa yang dia lakukan padamu? Bapak,
Kepala keluarga Shen, kita tidak ada permusuhan. Tidak perlu memperlakukanku seperti ini. Tuan Fajar, dengarkan penjelasanku. Tadi malam saat aku sedang mandi, pencuri ini menerobos masuk ke pemandianku. Aku saja belum pernah melihat Rina. Berani-beraninya kau mengintipnya mandi. Bahkan berani masuk ke kamarnya. Tuan Fajar, dengarkan penjelasanku. Tuan Fajar. Diam! Kepala keluarga Shen, kau tidak bisa memfitnahku. Bangsat! Aku bisa menggunakan kehormatan putriku. Untuk memfitnahmu? Tuan Fajar, suka hilang ingatan ya. Suka setelah hilang ingatan mengganggu wanitaku ya. Hari ini akan kubuat kau puas minum. Minum. Minuman berusia 100 tahunku! Arab Syam. Tuan Fajar, benar-benar bukan aku. Sampah. Eko Pratama. Saatnya kita beresin urusan ya. Urusan apa lagi? Taruhan antara keluarga kita adalah si Jalang ini. Sekarang dia sudah ternodai. Keluarga Shen kalian sudah tidak perlu ada lagi. Orang-orang, hancurkan semuanya. Pakar Jindan. Semuanya pakar Jindan. Hanya dengan kau? Apakah benar surga ingin menghancurkan keluarga Shen? Aku bernyanyi liar, menghabiskan hari dengan sia-sia. Sombong dan berkuasa untuk siapa kejayaan ini? Anggur yang enak. Banyak sekali orang. Ayo. Minum bersama. Bangsat, aku akan membuatmu mabuk sampai mati. Bunuh dia. Makna pedang. Ilmu pedangmu ini sangat payah. Aku yang akan mengajarimu. Seluruh ruangan mabuk oleh bunga. 3.000 tamu. Satu pedang membawa hawa dingin ke 14 wilayah. Inikah yang disebut sampah tanpa kemampuan? Tanpa pedang pun bisa melontarkan makna pedang. Sialan bangsat, berani menyentuh tuan muda kami. Bunuh dia. Selesai. Banyak sekali pakar Jindan melawan dia sendirian. Meskipun dia adalah ahli Ying Yuan sekalipun, dia pasti tidak akan sanggup melawan mereka. Aku punya satu pedang. Bisa membuka gerbang surga. Bisa membunuh dewa dan iblis. Silakan semua lihat. Pedang memanggil. Bintang bersinar. Pedang ini. Kenapa aku bisa melihatnya? Jiwaku keluar dari tubuh. Yang terhormat. Yang terhormat. Kami salah. Kami tidak berani lagi. Bung Budi. Wanita cantik, kamu baik-baik saja? Turun. Turunlah. Bung Budi, kalau Bung Budi menyukai putriku, kenapa tidak sekarang juga melangsungkan pernikahan? Ayah, Wanita cantik. Nak, kamu tahu tadi gerakan yang digunakan Bung Budi sangat menakutkan? Dia setidaknya berada di tahap Yuan Ying.
bukan? Hanya yang berada di tahap Dasheng yang bisa melakukannya. Ini adalah orang yang sangat hebat. Kalau kamu bisa membawanya masuk ke keluarga Shen kita, lalu dia menemanimu 3 hari lagi ke upacara penerimaan murid aliran Invictus, masih takut tidak menang? Ayah, tapi aku merasa orang ini bermasalah. Tadi dia jelas-jelas tidak punya kemampuan sama sekali, tapi tiba-tiba bisa mengeluarkan serangan seperti itu. Kamu tahu apa? Orang-orang hebat suka menyembunyikan kemampuan mereka, berkamuflase untuk menang. Putriku agak malu-malu, tapi dia sangat mengagumi Bung Budi. Bung Budi. Bagaimana pendapatmu? Aku rasa kadar alkoholnya agak tinggi. Bung Budi. Tuan, lalu sekarang bagaimana? Masih bisa bagaimana lagi? Cepat bawa Bung Budi ke dalam untuk istirahat. Keluarga Shu Budi Santoso mengirimkan mas kawin memohon untuk menikahi putri keluarga Shen, Rina Pratama. Budi, kenapa dia begini? Budi Santoso, kenapa ini? Jangan salah paham, Budi Santoso tidak kuat minum alkohol. Dia pingsan. Kamu datang tepat waktu. Aku baru mau melamar ke keluarga Shu. Bisa tahu siapa kamu? Hormat kepada kepala keluarga Shen. Aku adalah saudara sepupu Budi Santoso, Gede Hartono. Dengar-dengar putri keluarga Shen di negara awan sopan dan bijaksana. Cantiknya seperti bidadari. Makanya saudara sepupu saya membuat masalah kemarin. Hari ini aku datang tepat waktu untuk memperbaiki situasi. Tidak perlu. Justru putri kami, ya, sudah lama mengagumi Budi Santoso. Pas sekali. Benarkah? Putri Shen sudah memaafkan saudara saya. Tapi aku dengar tadi malam. Apa maksudmu? Budi Santoso sudah lama menyukai putri kami. Makanya dia melakukan hal yang begitu konyol. Saya sudah memaafkannya. Semua hal kecil. Tapi, ada satu hal kecil yang ingin diminta. Silakan katakan. Selama saya bisa melakukannya, silakan katakan. 3 hari lagi keluarga kami akan menghadiri upacara penerimaan murid aliran Invincible. Tidak tahu apakah Budi Santoso bersedia menemani putri saya? Hal kecil. Aku menjawab untuk dia. Langsung. Setelah upacara besar ini, kedua keluarga kita akan menetapkan perjodohan. Baik. Aku mau bicara dengan dia. Fajar Putra, bukan aku. Fajar Putra, aku. Kakak, kenapa kamu datang? Datang, dasar kamu. Hebat juga ya. Nyebrang kamar orang tengah malam, mandi bareng, masih dimaafin. Waktu itu aku lagi mabuk berat. Kamu ngomong apaan sih? Udah. Semuanya udah aku atur. Besok lusa. Kamu temani Rina Pratama ikut upacara penerimaan murid aliran Invictus kita. Nanti, aku yang jadi penguji utama. Biar aku kasih keringanan. Urusan kalian berdua langsung beres. Beres apaan? Sifu setuju nggak? Dengar ya. Rina Pratama ini langsung ditunjuk sama Shifu khusus buat kamu. Sebaiknya kamu bisa dapetin dia. Kalau enggak, Shifu bisa-bisa bunuh kamu. Atau mabokin kamu sampai mati. Ayah, cuma dengan beberapa kata aku langsung dijual. Mana ada dijual? Lihat tuh, Budi Santoso tampan dan berbakat. Lagi pula, mas kawin yang dibawa juga mewah. Pasti keluarganya, kedudukannya tinggi. Terus, urusan kalian berdua udah tersebar. Kalau kamu nggak nikah sama dia, masa depanmu bisa hancur. Tapi ayah... Tapi apa? Mau nikah sama Fajar Putra? Kalau begitu, aku nggak ganggu lagi. Bapak Shen, soal Budi itu aku nggak bawa pulang. Aku tinggalin dia di sini sama Nona Shen buat minta maaf yang benar. Baiklah. Pergilah. Tenang saja, aku akan jaga baik calon menantuku ini. Pulang, sampaikan salamku untuk mertua. Cing Ceng, ayo pergi kenalan sama Budi Santoso. Kalau begitu, aku pamit. Hati-hati di jalan. Hari pelaksanaan ujian penerimaan murid. Ayu Putri, kepala keluarga Wang Bapa. Ini dia Budi Santoso 3 hari yang lalu. 1 tebasan pedang menghancurkan amulet kaca 9 yuan. Tidak mungkin orang ini tidak punya kemampuan sama sekali. Pasti ada benda pusaka di tubuhnya. Jangan-jangan. Di belakangnya ada orang hebat. Chen Namisain.
Ini adalah upacara penerimaan murid aliran Invictus, bahkan jika di belakangnya ada orang hebat benda pusaka dengan kemampuanmu. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandingimu. Bapak, kamu yakin dia bisa menang? Selama 3 hari ini dia menunjukkan tidak punya kemampuan sama sekali, dan lagi, upacara penerimaan murid melarang penggunaan semua benda pusaka. Kamu tenang saja, hanya dengan satu tebasan pedangnya itu, sudah membuktikan bahwa menantuku ini bukan orang biasa, dia pasti menyembunyikan kemampuannya. Ayo. Aduh, aku mengikuti upacara penerimaan murid aliran kami, tapi dulu aku benar-benar langsung diterima sebagai murid. 3 ujian dalam upacara penerimaan murid ini. Dulu, aku tidak lulus satu pun uji bakat, aku tidak punya uji fisik, aku payah ujian terakhir, pertarungan. Aku bahkan tidak punya kemampuan sama sekali, kakak. Kamu ini mau mencelakakanku ya? Saudara-saudara seperjuangan karena sudah berkumpul semua. Maka upacara penerimaan murid sekarang dimulai. Ujian pertama menguji bakat saudara-saudara seperjuangan. Siapa yang mau duluan? Bapak, bukannya penguji utamanya adalah paman kedua? Pamanmu mengirim surat 2 hari lalu. Katanya ketua perguruan mengganti penguji utama untuk menghindari kecurigaan. Tapi tidak ada apa-apa. Dengan kemampuanmu, tidak ada yang bisa menandingimu di sini. Lihat kan, kakak iparmu yang jadi penguji, apalagi yang kamu takutkan. Saudara Rina, ku dengar 3 hari yang lalu, Ksatria Muda Budi ini menghancurkan amulet kaca 9 yuan anakku dengan sekali tebas. Mari kita lihat. Bakat Ksatria Muda Budi ini. Apa? Menghancurkan amulet kaca 9 yuan dengan sekali tebas? Iwan Setiawan, kepala keluarga Li. Itu kan bisa menahan serangan dari seorang Nascent Soul. Ayah, Ksatria Muda Budi ini masih sangat muda. Hadi Setiawan, putra tertua Iwan. Tapi sudah mencapai tingkat Nascent Soul. Ini benar-benar bakat tulang dewa. Aku yang menghancurkannya? Aku kok tidak tahu. Menantuku yang baik, aku percaya padamu. Ayo maju. Jangan kira aku tidak tahu. Sampah ini sudah berzinah dengan Rina Pratama. Jika kalian kalah, taruhan kita adalah seluruh keluarga Rina. Diam kau, jangan sampai nanti anakmu yang sampah ini di hadapan menantuku yang baik tidak bisa mengangkat kepala. Menantuku, semangat. Sampah, aku ingin lihat bakat apa yang kau punya. Kak, aku tidak punya bakat. Jangan takut, adik seperguruan. Menang di tes terakhir saja sudah cukup. Jangan bicara soal tes terakhir. Tes mana yang bisa aku menangi? Jangan pedulikan, aku yakin bisa. Budi Santoso. Aku takut ketahuan atau tidak berani maju. Seseorang yang sudah lebih dari 20 tahun sama sekali tidak punya kemampuan. Bakat apa lagi? Kurasa mungkin bahkan tidak sebanding dengan anjing penjaga rumah kami. Sudahlah, ayo mulai. Akar spiritual. Bakat spiritual sampah kelas bawah. Datang cuma buat mempermalukan diri. Wah, soal bakat spiritual ini dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan bawah. Atas, menengah, bawah. Bakat spiritual kelas bawah yang sampah ini. Itu apa sih? Bahkan anjing penjaga di rumah kami, Wang, punya bakat spiritual kelas menengah. Eko Pratama. Jangan-jangan kamu mau mengandalkan sampah ini untuk mengalahkan putraku? Ayah, kan sudah aku bilang, dia sama sekali tidak bisa diandalkan. Tidak mungkin, dengan satu tebasan pedang yang dia keluarkan itu, dia pasti bukan kelas bawah, bakat spiritual sampah. Dia sedang berpura-pura lemah untuk menyerang. Tap, batu uji ini tidak mungkin menipu. Sudahlah. Eko Pratama. Kurasa keluarga Shen kalian sudah tidak mungkin menang. Fajar. Ayo, beri mereka lihat. Apa itu bakat sejati? Baik. Aku yang maju. Bakat spiritual kelas atas. Bakat spiritual kelas atas ini, sungguh satu di antara 10.000 murid berbakat yang bisa masuk ke dalam gerbang. Benar. Bakatnya bisa dibilang puncak. Sepertinya, kali ini keluarga Shen akan kalah. Bagus.
Adik seperguruanku ini, lawan tandingnya cukup kuat. Bakat spiritual kelas atas ini sama sepertiku. Soal bakat alamiah ini, berapa banyak pun pusaka, tidak bisa menutupi kekurangannya. Aib 3 hari lalu, hari ini pasti akan kubalas. Tuan Fajar, aku dengan Rina Pratama itu tidak ada hubungannya, Tuan Fajar. Kalau begitu nanti saat pertarungan, bersujud dan minta maaflah padaku. Bisa dibicarakan, Tuan Fajar. Ayah, kamu memanggilnya ke sini, cuman mempermalukan keluarga Shen. Selanjutnya, adik ipar, jangan takut. Kulihat bakatmu tidak buruk. Mungkinkah? Aku bahkan tidak punya bakat spiritual sampah kelas bawah. Akar spiritual kelas atas. Kalian semua lihat kan, inilah putri baikku, Eko Pratama. Sekali langsung 2 akar spiritual kelas atas. Sudah 100 tahun tidak muncul. Iya, cuma sayang sekali. Sebenarnya Fajar Putra dan Rina Pratama itu pasangan yang cocok. Pasti bisa jadi kisah yang indah. Tapi hasilnya, tahu-tahu muncul orang yang tidak jelas asalnya. Akar spiritual sampah mencemari Rina Pratama, menyebabkan Fajar Putra langsung tidak sudi lagi dengan Rina Pratama. Akar spiritual sampah mencemari akar spiritual kelas atas. Ini juga akan jadi bahan tertawaan yang tersebar ribuan tahun. Semuanya, dengarkan penjelasanku. Aku dan Rina Pratama tidak ada apa-apa. Kalau Nona Rina tidak mau, aku juga bisa. Diam kau, Budi Santoso. Kau sesuai yang berdoa agar keluargaku menang. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Ayah, dia bilang tadi, siapa yang menang? Tahap 7 Foundation Establishment. Bisa mengalahkanku? Negara awan ke depannya ini, mungkin hanya keluarga kami yang akan berkuasa, Saudara Shen. Diamlah kau, orang tua bangka. Aku percaya pada menantuku yang baik. Paman Shen, aku saja tidak percaya diri sendiri. Kenapa kau percaya padaku? Percaya pada akar spiritual sampah kelas bawah? Kepala keluarga Shen, kau gila ya? Tenang. Ini yang kedua. Bandingkan fisik. Angkat tembaga berat 1000 kati dan berjalan. Kali ini, si sampah duluan ya? Atau Rina Pratama duluan? Bagaimana kalau kau duluan? Sampah. Aku yang akan. Bagus. 5 langkah, bukan level Foundation Establishment bisa melakukannya. Hanya 5 langkah. Bagus, 10 langkah, 100 tahun terakhir. Tidak ada yang bisa menyamai prestasi anakku, Eko Pratama. Kupikir pertandingan terakhir ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Diam kau, menantuku yang baik belum bertindak. Kau buru-buru apa? Kalau kau bisa, kau saja yang maju. Baiklah, aku bisa, aku yang akan. Ayo. Majulah, ayo. Menantu yang baik, tunjukkan pada mereka. Aku yang maju? Pergi sana kau. Kalau tidak bisa mengangkatnya, mengaku kalah juga boleh.
Aku. Tidak bisa mengangkat. Budi Santoso ini meski tidak berguna, tapi juga menarik. Saat ini aku bahkan tidak tega memukulmu. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Orang yang tidak tahu malu. Aduh, tidak sanggup melihat. Tidak sanggup melihat. Kali ini keluarga Shen pasti kalah. Wah, adik seperguruan hebat juga. Cukup, So. Sampah. Ini baru pertunjukan orang hebat. Menantuku cukup lucu. Ayah, apa yang kau katakan sembarangan? Kepala keluarga Shen. Aku benar-benar tidak bisa mengangkat. Menantuku yang baik berkata, ingin pertandingan terakhir, mengalahkan Fajar Putra dengan telak. Hanya dengan dia, baik. Dewa, putaran pertandingan terakhir. Aku minta diganti aku yang bertahan. Lagi pula kuota hanya 1. Para sampah ini, satu persatu maju terlalu merepotkan. Aku akan melawan semuanya. Fajar Putra, kau juga terlalu sombong. Benar-benar menganggap kami sekelompok orang ini tidak bisa mengalahkanmu seorang? Karena kau memiliki permintaan seperti ini, bisa, maka kalian semua silakan menantang sendiri. Budi Santoso, bagaimana jika kau yang duluan? Takut? Apa yang kau tahu? Maksud menantuku adalah, pertandingan pertama tidak ingin mengalahkanmu. Biarkan kau sombong sebentar. Kau masih menganggap dirimu hebat? Rina Pratama, aku bilang ayahmu, ditipu oleh Budi Santoso ini cukup parah. Oh, yang akan. Jurusan harimau. Memukulmu. Bahkan tidak menggunakan teknik bela diri. Masih ada siapa lagi? Wah, begitu banyak orang melawannya seorang. Fajar Putra tahan tidak? Kau kira orang lain sama sepertimu, semua sampah. Pukulan petir Gunung Tian Shan. Resep rahasia keluarga Wang. Pukulan petir Gunung Tian Shan memang tidak mengecewakan. Terima kasih atas kesempatannya. Masih ada siapa lagi? Aku yang akan. Rina Pratama, kau hanya tahap dasar 7. Aku tahap dasar 9, di hadapanku. Kau seperti semut. Kalau begitu, kau bisa mencoba ilmu rahasia keluarga Kushan. 9 pedang es salju. Silakan beri pelajaran. Ilmu pedang keluarga Shen ini dan ilmu tinju keluarga Wang sebenarnya sama-sama kuat. Tapi, tingkat kemampuan Rina Pratama ini selalu 2 tingkat di bawah Fajar Putra. Kurasa dia bukan lawan Fajar Putra. Menurutku keluarga Shen pasti kalah juga. Soalnya selama bertahun-tahun ini keluarga Shen sudah digerogoti setengah oleh keluarga Wang. Hari ini. Mungkin ini adalah kejayaan terakhir keluarga Shen. Adik. Jangan-jangan si sampah ini memang punya rahasia? Sebentar lagi giliranmu naik. Adik iparmu pasti tidak bisa mengalahkannya. Aku. Kalau aku naik bukannya cari mati? Takut apa? Kalau kamu tidak naik, gimana kalau adik iparmu dipukuli sampai mati? Rina Pratama, kamu memang lemah, makanya bisa disampak. Mati lagi. Lihat, adik iparmu sebentar lagi akan dipukuli sampai mati. Kakak, aku benar-benar takut. Aku naik kena 1 pukulan saja langsung mati. Pedang salju 9 jurus ke-8. Salju menyelimuti dunia. Guntur Gunung Langit. Kakak, ada minuman tidak? Aku mau memberanikan diri sebelum naik. Kalau begini terus benar-benar akan dipukuli sampai mati. Aku lagi berpikir pakai cara apa untuk memaksamu minum. Ada. Ayo, banyak. Rina Pratama, kamu tidak bisa mengalahkanku. Si sampah itu juga tidak bisa menyelamatkan keluargamu. Menyerahlah. Aku Rina Pratama. Tidak akan pernah menyerah. Cari mat.
Rina. Eko kalau sudah naik ring, nyawa tanggung jawab sendiri. Kamu mau ikut campur? Eko Pratama. Siap-siap ambil jenazah anakmu. Bangsat kecil, aku bunuh kau. Kau! Diam di tempat. Lihat anakku, bagaimana dia bunuh anak perempuanmu. Gaya akhir Gunung Langit petir runtuh. Hukuman petir. Bukan, bro. Kenapa kamu mukul perempuan lagi? Kamu kenapa sih? Kamu ini... Kamu berhenti. Kamu datang buat apa? Kau tidak bisa menahannya. Cepat menghindar. Sampah. Mati kau. Aku suruh kamu berhenti. Lepasan pedang. Langit. Fajar. Fajar. Tidak mungkin, dia sebelumnya jelas tidak punya kemampuan sama sekali. Sampah bagaimana mungkin bisa mengayunkan pedang sehebat itu? Satu tebasan menembus langit, setidaknya kekuatan di atas tingkat Ying Yuan. Pada usia seperti ini, pada tingkat seperti ini, mengerikan sekali. Kepala keluarga Wang setidaknya punya kekuatan tingkat Dashen Jing. Orang ini membunuh Fajar putra perkiraanku. Dia juga tidak akan selamat. Cantik. Kamu baik-baik saja? Budi Santoso. Mal, aku salah paham padamu. Terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkanku. Tidak apa-apa, cantik. Hanya balas budi karena menyelamatkan nyawa. Tidak perlu membalas dengan menikahi. Aku ini, paling tidak suka adalah pria yang mengganggu wanita, apalagi wanita secantik kamu. Jahat! Bangun, jangan menakut-nakuti ayah. Fajar. Ayah. Fajar. Budi Santoso, serahkan nyawamu. Yang mulia, kami akan menuju lokasi jatuhnya sang dewa. Sudah menjelajahi negara awan dan negara hijau, tetapi tidak menemukan jejak sang dewa. Terus mencari. Jika 3.000 orang tidak bisa menemukan, gunakan 30.000 orang. Gunakan 300.000 orang. Baik. Cahaya pedang ini. Pasti milik sang dewa itu. Terus mencari. Baik. Tunggu. Jika begitu, tujuan kita terlalu jelas. Sang dewa pasti tidak akan datang. Beritahu semua, keluarga-keluarga dari 2 ibu kota dan 13 provinsi semua datang ke Istana Kekaisaran untuk berpartisipasi dalam pertarungan di puncak Istana Kekaisaran. Pemenangnya akan dijadikan menantu sang ratu. Baik. Putri. Ayo Putri, apa yang kamu mau lakukan? Keluarga Shen juga harus mati. Kamu membunuh anakku. Semua tidak akan hidup. Cepat pergi. Pergi, Wuke, pergilah. Papa. Jika gadis ini tidak cepat menghindar, dia sudah mati karena kamu. Kamu terlalu kejam. Anak muda ganti nyawa anakku. Bapak, kamu mau membuatku tidak punya keturunan. Bocah. Kau bisa menghindar. Kamu bukan Ying Yuan? Apa Ying Yuan Bianying? Aku nggak ngerti. Bapak tua, jangan maksa aku. Pedang besar Shu ini tidak menebas tua dan muda. Tidak mau mengaku ya? Kalau begitu, biar orang tua ini melihat level apa sebenarnya kamu. Neraka penyiksan tribulasi petir. Bahaya! Ini jurus andalan Kepala Wang. Ini bukan petir biasa yang dibangkitkan, tapi petir tribulasi. Sepertinya, bahkan yang baru mencapai Yuan Shu awal, juga akan sulit menahannya. Untung aku tidak salah taruhan. Ayah! Cepat selamatkan Budi. Hendakku. Kamu menyuruh ayah mati. Aku cuman jindan. Lagi pula, aku percaya menantuku bisa. Hanya anak kecil berambut kuning. Orang tua ini sudah mencapai puncak Dasheng. Petir, mulai. Aduh, bapak tua kamu serius?
Bocah. Bisa mati di bawah jurus andalanku adalah kehormatanmu. Budi, cepat hindar. Cantik. Nggak apa-apa. Budi Santoso memilih untuk menahan langsung. Anak muda. Sudah selesai. Siap-siap angkat mayat. Matilah kau. Mati kau. Bisa ditangkis juga ya? Budi Santoso ini Sebenarnya tingkatannya berapa sih? luar biasa, luar biasa. Seseorang yang tanpa kemampuan sama sekali, akar spiritual rendah yang cacat, pertama bisa mengalahkan puncak Golden Core, sekarang bisa menahan serangan puncak Mahayana. Sungguh luar biasa. Sebenarnya siapa yang menang? Berdasarkan pengalamanku, ada asap, artinya tidak ada luka. Aku tebak mereka berdua baik-baik saja. Ini di mana? Bukannya sedang bertarung? Kok asapnya tebal sekali? Tuan Wang? Tuan Wang, jangan sungkan-sungkan seperti ini. Tuan Wang. Ada apa ini? Jangan-jangan Tuan Wang. Jangan sungkan-sungkan, tidak. Fajar Putra? Fajar Putra. Kenapa kamu tiduran di tanah, Fajar Putra? Tidak bagus. Adik seperguruannya sudah sadar dari mabuknya. Bagus. Fajar Putra? Fajar Putra? Sangat bagus. Kamu memang bersembunyi sangat dalam. Kalau aku tidak bisa membunuhmu untuk membalaskan dendam anakku, Mari kita mati bersama. putraku, ayah datang. Bersama langit, hidup abadi. Tuan Wang ini, dia mau meledakkan diri? Ledakan diri puncak Mahayana. Dalam radius 100 li ini, semuanya akan menjadi abu. Ini, Radius 100 li cuma untuk membunuhku seorang? Berlebihan banget sih. Budi Santoso, mari kita bersama-sama menuju alam baka. Budi Santoso, mari hidup mati bersama. Cukup. Rina, aku hampir mati ketakutan. Kenapa ayah Fajar Putra mau membunuh aku? Kamu tanya aku? Aku baru saja mabuk sampai hilang ingatan. Aku tidak ingat apa-apa. Kamu. Dia. Sudahlah. Papa, apakah Anda tidak berniat memberikan penjelasan kepada saya? Karena keluarga Shen sudah menang, maka dia adalah anggota aliran Invictus. Kamu boleh bertindak, tetapi jika kamu ingin membunuh, itu berarti menantang aliran Invictus saya. Lalu nyawa anakku. Dianggap apa? Dia. Putra Anda hanya tidak mati. Apa? Cepat! Datang! Cepat berikan pertolongan. Para rekan, karena kesalahpahaman sudah teratasi, kalau begitu upacara penerimaan murid kali ini berakhir sampai di sini. Tunggu! Kepala keluarga Wang, ada hal lain yang ingin dikatakan? Saya curiga dia menggunakan obat terlarang untuk meningkatkan kekuatan secara paksa. Kalau tidak, hanya dengan dia seorang sampah tanpa kemampuan apapun, orang dengan akar spiritual kelas rendah sampah, di mana dia bisa mengeluarkan serangan pedang itu? Lebih tidak mungkin lagi menahan teknik terbaikku. Benar, kenapa aku tidak memikirkan itu? betul harus diselidiki secara ketat. Obat terlarang apa? Siapa yang pakai obat terlarang? Setelah mengonsumsi obat terlarang, tidak hanya ingatannya akan hilang, tapi juga tidak bisa lagi melatih diri seumur hidup. Mungkinkah? Dia benar-benar memakai obat terlarang hanya untuk membantuku? Tadi kamu hampir saja membunuh Fajar Putra dengan satu tebasan pedang. Dan kamu menghindari serangan penuh Ayu Putri. Bahkan tanpa terluka sedikit pun. Kamu tidak tahu, sekarang mereka menduga kamu memakai obat terlarang. Mungkinkah benar? Aku mana mungkin? Fajar Putra itu tingkat 9 Foundation Establishment. Aku ini apa? Ayahnya? Menahan serangan penuh ayahnya? Itu mustahil.
Apalagi setelah memakai obat terlarang, tidak akan bisa meningkatkan cultivation seumur hidup. Mana mungkin aku melakukan hal yang merusak masa depanku sendiri? Budi Santoso, apakah kamu masih ingin mengelak dari tanggung jawab? Menantuku, mengakulah. Banyak orang yang melihatnya. Kalau kamu tidak mengaku, orang tua ini akan bilang, kamu minum obat. Kepala keluarga Shen, aku benar-benar tidak minum. Kalau aku benar-benar punya kemampuan itu, bukankah aku sudah jadi sombong dari dulu? Mengapa harus rendah hati seperti ini? Ah, tunggu, tidak. Jangan-jangan kakak seperguruanku yang membantuku? Kepala keluarga Wang, silakan bicara langsung. Aliran Invictus kami tidak akan mentolerir siapapun yang memakai obat terlarang. Justru, menantuku ini mengandalkan kemampuannya sendiri. Kalau dia benar-benar minum obat, aku akan menampar diriku sendiri sampai mati. Baik. Ini kan yang kalian bilang. Budi Santoso, aku tanya kamu sebelum naik panggung. Apa cinta kamu minum ini? Anggur aku untuk memberanikan diri. Anggur memberanikan diri. Kamu bilang, orang pengecut seperti ini bisa mengeluarkan pedang yang menggapai langit tadi, menghalangi petir neraka dari Ayu Putri? Menurutku, kemungkinan besar. Ini adalah obat terlarang. Budi Santoso, kamu pikir kami semua bodoh? Itu benar-benar anggur. Kalau tidak percaya, kamu minum sendiri saja. Baik. Budi Santoso, kamu benar-benar menganggapku bodoh. Setelah minum obat terlarang, kekuatannya hilang semua. Kamu licik sekali. Ayu Putri, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja untuk menguji obat si pecundang ini. Bisa-bisanya untuk menyelamatkan putrimu melukai anakku parah-parah, maka pasti dia yang akan diuji obatnya. PNT. Kenapa? Senior, apakah Anda masih ingin melindungi keluarga Shen? Karena sudah terjadi hal ini. Sebagai pengawas utama, tentu saja saya punya tanggung jawab. Uji obat juga seharusnya dilakukan oleh saya, kepala keluarga Wang. Mengapa harus menyusuli Nona Shen? Baik. Rina. Rina Pratama. Ayah. Budi Santoso? Keluarlah, menantu yang baik. Aku Budi Santoso, kamu baik-baik saja? Ku baik-baik saja, baik-baik. Apa maksudmu? Aku berat ya? Oh tidak. Rina Pratama, tubuhmu ringan sekali. Bahkan seorang wanita lemah saja tidak bisa engkau tangkap kalau bukan minum obat terlarang. Lalu apa? Hah! Senior, lebih baik kau berhenti minum. Bagaimanapun juga, latihanmu tidak mudah. Benar, senior. Kau sudah berlatih ratusan tahun. Jangan sampai untuk seorang sampah. Semuanya hancur dalam sekejap. Ya, menurutku langsung saja keluarkan keluarga Shen dari daftar. Bunuh saja Budi Santoso ini. Ya, menyimpan obat terlarang adalah kejahatan berat. Ini tidak perlu membuat kalian repot. Apakah ini obat terlarang? Aku coba saja, pasti tahu. Tampaknya, ini bukan obat terlarang apapun. Tidak mungkin. Otaflah, lihat sampah ini seperti berubah jadi orang lain. Bagaimana mungkin? Sudah kukatakan, Tuan Wang, aku tidak pakai obat terlarang. Diam, dasar sampah. Pasti kalian berkomplot diam-diam. Sudah punya penawarnya. Hah? Kalian melukai anakku parah. Hari ini meski tidak bisa membunuh kalian, aku akan menyeret kalian ikut mati. Tuan Wang, ada apa? Ini benar-benar tidak enak. Minuman kelas rendah ini. Untuk menguatkan nyali, minum dengan lebih kuat. Mungkin anak ini benar-benar memiliki cara tersembunyi? Ayu Putri. Sekarang apakah bisa dibuktikan Budi Santoso sama sekali tidak menggunakan obat terlarang, tetapi keluarga Wang kalian telah kalah? Ya, benar. Aku sudah mendengar keluarga Wang dan Shen kalian sudah membuat perjanjian taruhan. Siapa yang menang dalam acara penerimaan murid, keluarga Wang kalian harus mengembalikan 13 perguruan silat. Semua dikembalikan. Hal yang sudah dimakan oleh keluarga Wang kami tidak akan dikeluarkan lagi. Ayu Putri, apa maksudmu? Kamu orang tua, apa maksudnya? Di depan penguji utama aliran Invictus, dan di depan semua saudara senior saya, kamu tidak mengakui? Ci,
Dulu, leluhur keluarga Wang kami mengikuti Agus Sutanto. Berjasa dalam menghalangi invasi dunia iblis. Diberikan sebuah token. Dengan token ini, bisa membuat salah satu generasi muda keluarga Wang kami masuk ke aliran Invictus untuk berlatih. Tidak tahu apakah senior masih berlaku? Tentu saja berlaku. Hanya saja aku ingin mengingatkan Ayu Putri, token ini hanya bisa digunakan sekali. Ayu Putri, yakin ingin digunakan untuk Fajar Putra? Tentu. Kamu licik. Kalian awalnya membuat perjanjian taruhan, sama sekali tidak ada kemungkinan kalah. Kamu ingin keluarga Shen kami mati. Ya, licik. Siapa yang membuat keluarga Shen kalian tidak memiliki perlindungan leluhur? Ketua Divisi Penegakan Hukum Aliran Invictus, Wang Janbei. Tapi dia adalah paman kedua Fajar Putra. Setelah masuk ke aliran, aku lihat bagaimana kalian dua orang bisa hidup. Kenapa aku bersujud? Utusan Ratu. Bukan, Rina. Kenapa kalian semua berlutut? Budi, cepat berlutut. Ini adalah utusan Maharani. Yang itu loh, yang berhasil mencapai tahap tribulasi di usia muda, Maharani Daksya Siti Wijaya. Menantuku, sudah tidak bisa berpura-pura lagi kan? Ini adalah tekanan aura dari Maharani. Selain mereka yang setara atau di atas tahap Mahayana, semua harus berlutut. Kalau begitu aku sampah dong. Aku harus berlutut. Utusan, silakan sampaikan pesan Anda. Saya adalah penguji utama aliran Invictus. Maharani telah memerintahkan semua praktisi muda dari 2 ibu kota dan 13 provinsi Daksya harus pergi ke Istana Kekaisaran untuk mengikuti puncak Istana Kekaisaran. Pemenangnya akan diambil sebagai menantu Maharani. Menantu Maharani? Berarti aku akan menjadi Kaisar Daksya. Dengan kemampuanmu, Daksya punya banyak orang berbakat. Kamu peringkat berapa? Asalkan Budi Santoso ini benar-benar pria. Suruh Wang Janbei menyalurkan energi spiritual untuk anakku lagi, membantu anakku mencapai tahap inti emas. Maka anakku akan menjadi yang terkuat di dunia. Keluarga Shen, kalian tunggu saja. Utusan? Putri saya sudah bertunangan. Bisakah dia tidak pergi? Baik pria maupun wanita, sudah bertunangan atau belum, semua harus pergi. Lagi pula, selain juara pertama, hadiah lainnya juga sangat berharga. Kepala keluarga Shen, sampai jumpa di puncak kota terlarang. Kepala keluarga Shen? Light Environment. Pamit. Si tua bangka ini pasti punya niat jahat. Menantuku, untuk pertandingan di puncak kota terlarang ini, kamu cukup dapat peringkat kedua saja. Dengar tidak? Santai saja, kalau kamu memang punya kemampuan, ya ambil saja peringkat pertama. Itu kan Maharani wanita. Rina Pratama, kamu terlalu menganggap tinggi diriku. Bagaimana aku bisa menang hari ini, aku sendiri tidak tahu. Itu kan para pahlawan terbaik di dunia. Kalau begitu maksudmu, di dalam hatimu sangat ingin dapat peringkat pertama, ya? Mana mungkin aku begitu? Rina Pratama, kita berdua ini. Itu kan perintah guru. Dan perkataan mertua. Kamu beri aku 1000 nyali sekalipun, aku tidak akan berani mengkhianatimu, benar kan? Kalau begitu maksudmu, kamu sama sekali tidak menyukaiku, ini karena gurumu yang memaksamu menikahiku? Ayah? Aduh, Rina Pratama. Kamu begitu cantik dan lembut, mana mungkin aku tidak menyukaimu? Tenang saja, kali ini aku pergi, aku hanya akan menang, tidak. Hanya akan kalah, tidak akan menang. Aduh, baru benar. Menantuku anak perempuanku ini, seluruh tubuhnya sudah kamu lihat semua. Tidak mau menikah pun harus menikah. Ayah, Kem? Tuh, anak baik. Aku tidak mau peduli kamu lagi. Rina Pratama. Menantuku, anak perempuanku ini, aku tahu dia sedang malu. Aku akan bantu kamu membujuknya. Tapi ingat baik-baik. Jangan dapat peringkat pertama. Hanya boleh dapat peringkat kedua. Anakku, tunggu ayah. Aku sama sekali tidak punya kemampuan. Bagaimana aku bisa dapat peringkat kedua? Adik seperguruan, kali ini kakakmu tidak bisa membantumu lagi. Peringkat pertama itu mudah, peringkat kedua yang sulit. Oh ya, ini ada 1 butir obat peningkatan level 3 putaran.
bisa membantu adik iparmu mencapai tahap Golden Core. Kamu, berikan saja butir ini kepada adik iparmu. Keluarga Wang. Janbei Fajar Wang Putra Janbei adalah paman keponakanmu kedua sendiri. Fajar Putra. Kamu tidak bisa hanya melihatnya jatuh. Budi Santoso ini benar-benar pantas mati. Tapi ini justru hal yang baik. Hal baik. Fajar Putra tidak sadarkan diri seperti ini. Masih merupakan hal baik? Sisa aura dari pedang ini, saya menyimpulkan setidaknya harus mencapai tahap tribulasi baru bisa mengeluarkan. Apa? Tribulasi. Tidak mungkin. Di dunia ini hanya ada dua orang yang mencapai tribulasi. Satu adalah leluhur tak terkalahkan di tahap akhir tribulasi. Yang satunya lagi adalah Maharani yang mewarisi ilmu rahasia. Jangan lupa, di dunia ini selain dunia manusia, masih ada 3 dunia. Iblis, monster, dan dewa. Pedang ini pasti sampah itu memanfaatkan sesuatu, dikeluarkan dengan ilmu rahasia. Ilmu rahasia seperti ini sangat langka. Demi 1 kuota masuk sekte langsung digunakan. Sungguh disayangkan. Yang kamu katakan, hal baik adalah ini? Tidak. Hal baik adalah aura pedang tingkat tinggi seperti ini yang tertinggal di tubuh Fajar Putra, sedang membantu Fajar Putra membersihkan meridian dan sumsum. Saya akan minum obat spiritual lagi. Setelah Fajar Putra bangun, langsung mencapai tahap akhir Golden Core. Bahkan bisa menembus tahap Nascent Soul. Apa? Nascent Soul. Ingat dulu saya berlatih keras selama 40 tahun. Baru bisa menembus Nascent Soul. Kalau Fajar Putra, bukankah dia akan menjadi nomor 1 di dunia? Menikah ke keluarga kaisar, maka dia akan menjadi penguasa bersama dunia manusia. Bagus. Bagus. Sudah kakak, Fajar Putra kali ini pasti bisa membalikan keadaan. Saya juga harus kembali ke sekte. Saya akan menyelidiki siapa yang menggantikan saya sebagai pengawas ujian kali ini. Baik. Tapi Zanbei Budi Santoso itu harus diwaspadai. Dia bisa menghalangi tribulasi petir neraka saya. Tenang, pada saat itu saya pasti akan pergi ke puncak kota terlarang. Pasti tidak akan membiarkan Fajar Putra kalah. Aliran Invincible. Guru. Guru. Kalau ada urusan, langsung bicara. Kalau tidak ada urusan, minggir. Guru. Rina Pratama dan adik junior telah dibawa ke aliran Invincible. Namun, pada saat berakhir utusan ratu tiba-tiba datang, mengatakan akan mengadakan pertandingan puncak. Pemenangnya akan dipilih sebagai suami ratu. Apa? Siti Wijaya ini aku sangat tahu, sangat dingin aku melihatnya. Juga harus menjaga jarak jauh darinya. Akan dipilih sebagai suami ratu. Tidak mungkin. Ada sesuatu yang terjadi ya? Ini. Murid juga belum terlalu jelas meneliti. Namun dengan kemampuan adik junior entah pertama, entah terakhir. Murid mohon guru memberikan petunjuk. Apa yang sulit dari ini? Ambil tempat pertama itu saja sudah selesai. Lihat. Di dunia kita yang belajar menjadi dewa nenek moyang juga tidak mengatakan pasti kita pria hanya bisa menikahi 1, tidak bisa menikahi 2. Benar. 2 kebahagiaan datang hal yang sangat baik. Menikahi Rina Pratama juga bisa menjadi suami ratu. Aduh. Sangat bagus. Guru. Lalu siapa sebagai istri, siapa sebagai selir? Kamu justru mengingatkan aku. Siti Wijaya ini dia pasti tidak akan menjadi selir. Rina Pratama ini. Aku juga tidak ingin terlalu menyusahkannya. Aduh, ini urusan ini. Entah seperti ini. Kamu pergi dan bicara dengan Siti Wijaya, berdiskusi lagi. Aku. Tidak, Bapak Tua. Kamu mau tidak mendengar apa yang kamu katakan? Dia tingkat apa? Dia adalah periode cobaan. Aku ini hanya kekosongan utama. Ini bukan meminta hidupku. Itu masih lebih baik daripada meminta hidup adik juniormu. Aku pergi. Urusan ini diserahkan kepada kamu. Aku masih harus minum. Kamu mengganggu aku. Tidak. Pergi kamu. Bapak tua ini. Aku benar-benar terlibat dengan guru dan murid ini. Aku juga dalam takdir. Takdir yang rendah membuat kesalahan benar-benar. Dewa, Siti Wijaya pasti menemukan kamu.
arena pertandingan puncak kota terlarang. Joko Permana, tingkat inti Keluarga emas. Wang dari negara hijau Joko Permana tingkat 9 inti emas datang untuk bertanding. Keluarga Luo dari negara Yansu. Krishna Yuda. Tingkat 9 inti emas datang untuk bertanding. Krishna Yuda. Senang tingkat bertemu. inti emas. Senang bertemu. Semuanya inti emas ya anak muda sekarang hebat sekali ya. Sekarang, berkat pil peningkatan dari sepupumu. Kispan main cewek tingkat 5 inti emas. Sulit. Tidak apa-apa. Ada menantuku yang hebat di sini, hanya beberapa inti emas kecil, bukan apa-apa. Mertua. Kamu sangat percaya padaku. Tentu saja aku mengerti. Ah, mertua. Menantu. Lalu Susanto, tingkat bayi jiwa. Keluarga Zhang dari negara Jizhou. Lalu Susanto tingkat 1 bayi jiwa datang untuk bertanding. Bayi jiwa pun datang. Tidak apa-apa. Berdiri tegak. Keluarga Zhang dari negara Jizhou memiliki fondasi yang paling kuat. Tak disangka mereka malah berhasil mencapai bayi jiwa. Sepertinya juara hari ini sudah pasti milik Zhang. Lagi pula di sini masih ada yang bahkan tidak punya. Tidak punya kemampuan sama sekali berani juga ikut serta. Hanya tingkat 1 bayi jiwa berani-beraninya mengklaim hegemoni. Siapa? Negara awan Fajar Putra dari keluarga Wang. Tingkat 5 bayi jiwa. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Keluarga Wang hanya berada di peringkat menengah di antara keluarga besar. Bagaimana bisa ada orang jenius seperti ini? Sulit dipercaya. Ini tidak mungkin 3 hari yang lalu, kamu baru tingkat 9 fondasi. Bagaimana bisa menerobos 2 tingkat besar berturut-turut? Tentu saja harus berterima kasih pada si sampah di sampingmu ini. Aku? Oh. Mungkinkah alasan orang ini tidak punya kultivasi adalah karena diserap oleh Fajar Putra? Ini ilmu hitam. Yang mulia, mohon yang mulia segera tangkap kultivator sesat itu. Aku menyerap kultivasinya, dari dulu dia memang sampah yang tidak punya kultivasi. Mau aku serap apa? Aduh, kaget aku. Sudah kuduga. Kalau aku bisa membantunya meningkatkan 2 realm besar, masa aku tidak pakai sendiri dari dulu? Tentu saja kau. 3 hari lalu, untuk mengalahkanku, kau menggunakan teknik rahasia dan melancarkan serangan pedang melintasi tribulasi. Serangan itu kebetulan memecahkan belengguku. Membantuku menyempurnakan tubuh pedang tak tertandingi. Saat sadar, aku sudah mencapai tahap 5 Yuan Ying. Apa? Teknik rahasia serangan melintasi tribulasi. Kau gunakan di upacara penerimaan murid? Aduh, bodohnya. Sia-sia sekali, sungguh sia-sia kau ini. Benarkah? Kau menggunakan teknik rahasia seperti itu. Apakah untuk membantuku? Anak baik. Kau sungguh baik pada keluarga kami, Shen. Teknik rahasia yang begitu berharga pun kau rela gunakan. Tenang saja, hari ini menang atau kalah kau sudah menjadi menantuku, Eko Pratama. Bapak mertua, apa yang Bapak bicarakan? Aku tidak mengerti aku. Sudah jangan banyak bicara. Aku mengerti Maxim. Rendah hati, rendah hati. Budi Santoso. Kau tenang saja. Hari ini, setelah aku menjadi menantu kaisar, aku tidak akan menyentuhmu. Hancurkan keluarga Shen dulu. Mau hancurkan keluarga Shen? Aku bunuh kau dulu. Semut kecil. Cukup. Ini area terlarang istana, jangan lancang. Baik. Mohon yang mulia memaafkan. Setelah pertandingan, ku bunuh kau. Buat apa lagi bertarung? Ini level 5 Yuan Ying. Pulang aja kita. Pulang. Ayo, nyawa lebih penting. Para peserta, pertandingan kali ini bukan soal kekuatan, pertarungan baru di babak terakhir. Untuk 2 babak pertama, ikuti saya menghadap yang mulia, baru kalian tahu. Berarti masih ada kesempatan. Ayo. tentang tadi. Terima kasih ya.
Itu sudah kewajibanku. Sayangnya, andai saja utusan itu tidak turun tangan, menantuku ini pasti langsung Memenggal kepala Fajar Putra si brengsek itu. krek, langsung putus. Benar kan? Mau kemana? Kamu tidak mau ayahmu lagi? Tunggu sebentar. Yang Mulia, benarkah dewa itu akan datang? Jika tidak, apakah Yang Mulia benar-benar akan menikahi pemenangnya? Aku percaya dia pasti akan datang. Yang Mulia, orangnya sudah dibawa. Istri permaisuri ini terlalu mewah ya. Dibandingkan dengan tempat tinggalku di gunung dulu, ini bagaikan istana dewa-dewi. Menurutmu, berapa banyak uang yang dihasilkan permaisuri ini? Permaisuri sedang menjalani tribulasi. Jangan bicara sembarangan. Si sampah, mundur! Jangan sampai mengotori pandangan Yang Mulia. Saudara, aku yakin kamu akan melampauinya. Kalau tidak bisa melampauinya, ya menghindar saja. Kalau tidak bisa menghindar, tinggal menunggu ajal. Semangat! Semangat. Rina, menantuku yang baik. Ayah cepat ke sini. Kenapa kalian berdua berjalan begitu cepat? Tidak menunggu ayahmu. Hormat kepada Yang Mulia. Ada apa, Yang Mulia? Apakah para dewa sudah datang? Inikah permaisuri Agung Syah? Memang cantik luar biasa. Kamu ngapain sih? Waduh, susah-susah datang ke sini. Aku mau lihat seperti apa si ratu itu. Sepengetahuanku, ratu ini memang seorang yang cantik, tapi sifatnya dingin. Tidak seperti Rina kami. Oh ya? Ya, Nggak lihat lagi. Paduka Yang Mulia. Umumkan aturannya. Selain dari pertandingan besar yang terakhir, 2 item sebelumnya masing-masing akan menguji posture dan bakat kalian. Postur dan bakat? Apa-apaan ini? Bukannya kita ini dunia kultivasi? Ngapain diadu yang kayak ginian? Kalian ini nggak ngerti. Menantu kaisar sebagai wajah keluarga kerajaan, wajahnya tentu harus menonjol. sayang sekali. Kalau aku masih muda, pertandingan ini pasti aku yang menang. Ayah mertua. Sekarang pun ayah masih gagah dan tampan. Jauh banget sama menantu yang baik. Ayah mertua yang ganteng. Waduh. Menantu yang baik, ayah mertua yang ganteng. Waduh, menantu yang baik, ayah mertua yang ganteng. Jangan lanjut lagi. Siapa yang duluan, majulah ke depan tangga kekaisaran. Untuk dinilai oleh sang ratu dan para juri. Ambil nilai rata-ratanya. Para hadirin. Biar aku yang duluan. Beri contoh buat kalian. Lu siapa? Hormat pada sang ratu. Julukan di negara awan adalah negara awan. Paling tampan. Wajah proporsional 8, postur tegap 8. Biasa 4. 4. Kamu. Sang ratu punya selera tinggi ya. Fajar Putra ini memang sifatnya kurang baik. Tapi wajahnya memang sangat tampan. Hanya sedikit lebih rendah dari kita, ayah dan menantu. Jangan sombong. Aku rasa dia bahkan tidak pantas mendapat 4. 4 inilah pemuda terbaik negara awan. Lawan aku dulu. Baik. Aku duluan. Kipasnya cukup gaya ya. Kenapa aku tidak terpikir? Bro, ada kipas, pinjam 1. Wajah menawan 9. Postur tubuh anggun 9. Cukup baik 6. Terima kasih sang ratu. Wah, nilainya cukup tinggi. 6. Fajar Putra, terima kasih. 4. Aku akan menghancurkanmu si tampan. Nilainya tinggi ya. Selanjutnya, Majulah. Wajah 7, postur tubuh 6. Biasa 4. Kamu juga tidak bagus, turun-turun. Lihat aku cepat. Hormat kepada sang ratu. Wajah bulat 5. Postur tubuh gemuk 5. Beruntung 5.
Terima kasih, terima kasih. Tuan Muda Fajar, kamu ini pria paling tampan negara awan. Kenapa bahkan tidak bisa menandingi aku? Apa maksudmu? Apakah aku bahkan lebih buruk dari seorang orang gemuk? Kamu berani meragukan aku? Aku tidak berani. Aku jadi lebih lega. Saudara Joko, kalau dilihat-lihat, kamu makin lama makin gantih aja. Mana mungkin. Aku cuma sedikit lebih baik dari pria terganteng di negara awan. Sedikit saja. Masih kalah sedikit dengan saudara Zhang. Sang Maharani ini masih punya selera yang bagus. Selanjutnya, Saudara Chu, giliranmu. Jangan-jangan kamu kalah sama seseorang. Aduh, menantuku, jangan gugup. Walaupun kamu tidak seganteng aku waktu muda, tapi kamu jauh lebih hebat dibandingkan si Fajar Putra ini. Aduh. Buru-buru apa? Aku duluan. Penampilan, sempurna 10 poin. Postur tubuh, anggun 10 poin. Hormat pada Yang Mulia Maharani. Memang lembut dan cantik. 9 poin. Minggir, minggir! Ayo pergi. Sudah lihat kan semua? Hanya pria hebat sepertiku yang bisa melahirkan anak perempuan yang sempurna begini. Biarkan aku yang mencoba di atas panggung. Turun. Iri. Semua iri. Giliranmu. Ayo naik. Tunjukkan. Yang Mulia jangan-jangan adalah dewa? Sampah. Kamu harus berada di bawahku. Memang benar-benar sampah tanpa kultivasi. Bahkan jalan saja tidak stabil. Saudara Budi, kenapa kau begitu penakut? Menantuku. Asalkan aku percaya padamu. Tunjukkan. Pose. Go. Saudara ini, angkat kepala. Itu dia. Ratu ini memang pemarah ya? Tidak. Aku sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Dia menatapku, marah. Saudara, jika kau masih pengecut seperti ini, maka kau akan didiskualifikasi. Sampah. Kepala saja tidak berani mengangkat. Cepat pergi dari sini. Jangan kotori mata Yang Mulia. Itu pasti lebih baik daripada nilai 4-mu. Kau. Menantuku. Apa yang kau takutkan? Kau kan bukan tidak pakai baju. Dengarkan ayah mertua. Percaya pada dirimu sendiri. Oh. Turun. Semangat! Benar, semangat jangan mempermalukan. Semangat. Itu dia. Selesai. Budi Santoso. Kau selesai. Saudara Budi, apa yang kau lakukan? Angkat kepalamu. Yang Mulia tidak membutuhkannya. Semuanya diam. Selesai. Akhirnya aku menemukanmu. Ada apa? Rinalo. Hari ini, Ratu kemungkinan besar tertarik pada calon menantuku. Kamu dalam bahaya. Omong kosong. Babi betina kami saja nggak mau sama dia. Ratu, apa kita kenal? Kamu tidak ingat aku? Aku. Kalau kamu tidak lepaskan tanganmu, aku pasti akan dibunuh Rina nanti. Aku apa kita seharusnya kenal? Dewa ingin memberitahuku dia tidak ingin di depan umum mengekspos identitasnya. Beri nilainya. Baik. Memang pantas disebut Ratu, berhati mulia. Meskipun saudara Budi mempermalukan diri seperti itu, Ratu tetap mau membantunya membangun kepercayaan dirinya. Angkat kepalamu. Tersentuh. Penampilan, menjijikan. 3 poin. 3 poin.
Postur tubuh? Kikuk, 3 poin. Lagi 3 poin. Budi Santoso. Meskipun Yang Mulia memberimu nilai sempurna, kamu tetap tidak bisa menyaingi Joko Permana ini. Apa maksudmu? Ya itu maksudku. Sudah. Lupakan saja. Beri dia kesempatan. Nggak bisa menang, lupakan saja. Rina Pratama. Menurutmu berapa nilai yang akan diberikan Yang Mulia padanya? Serendah apapun, di hatiku, dia tetap lebih baik darimu. Seorang sampah tanpa kemampuan bela diri, seorang idiot yang jatuh hanya karena berjalan, seorang sampah yang seluruh tubuhnya berbau hina. Hanya perempuan sepertimu yang menganggapnya berharga. Bukan sebaik itu. Ayo kita bertaruh lagi. Kalau nilainya lebih tinggi dariku, aku akan mengembalikan 13 perguruan milik keluarga Shen. Kalau lebih rendah dariku, aku akan mengambil seluruh 72 nyawa keluarga Shen. Kamu, kenapa? Tidak berani terima? Bukannya kamu percaya sama si sampah ini? Terima! Gas langsung menyebut 72 nyawa. Keluarga Wang ini, seberapa besarnya kebencian mereka terhadap keluarga Shen ya? Sangat kejam. Pokoknya aku mendukung sahabat Budi. Wei kejan in Agstema. Ayah, apa yang ayah lakukan? Itu kan 72 nyawa. Diam! Kamu tidak lihat sang ratu menyukai menantu saya? Sama seperti ibumu dulu memandangku. Aku percaya pada menantuku, kamu harus percaya pada ayahmu. Baik. Ko Pratama, kalau begitu persiapkanlah 72 peti mati untuk keluarga Shen dari sekarang. Kamu. Yang Mulia, semua orang sedang menunggu Anda. Sekarang bagaimana skornya? Rina Pratama yang pertama, kemudian lalu Susanto, lalu Fajar Putra, Joko Permana, Krishna Yuda, Budi Santoso. Eko Pratama. Sepertinya kamu benar-benar harus mempersiapkan peti mati dari sekarang. Belum tentu. Kepala keluarga Shen, kamu terlalu gegabah. Sekarang, meskipun Budi mendapat nilai sempurna 10, tetap tidak bisa menandingi Fajar Putra. Kamu tahu apa? Aku percaya pada menantuku. Bisa menciptakan keajaiban untukku. Keajaiban? Keajaiban apa? Maksudmu, Yang Mulia benar-benar bisa menyukai si sampah ini? Budi Santoso, tadi saat kamu maju, kamu sempoyongan, tidak berani menatap mata Beta. Sangat memalukan. Beta harus berpikir, berapa nilai yang akan Beta berikan padamu? Rina Pratama, keluarga Shen kalian tamat. Tapi Beta rasa kamu cukup lucu. Beta akan memberimu nilai 100. Apa? 100 poin. Ini tidak mungkin. Kecurangan. Ini kecurangan. Bukannya katanya sistem penilaiannya skala 10? Kapan aku bilang sistemnya skala 10? Kalau aku suka, ya bagus. Maukah kau mempertanyakan selera aku? Fajar, karena kau sudah kalah. Maka keluarga Shen kami dojo itu harus dikembalikan ke keluarga Shen kami dong. Sampah. Aku akan membunuhmu. Bisa-bisanya bermain seperti ini. Bapak Shen, sejujurnya kau bayar ya? Mungkinkah? Bapak Shen tadi benar. Maharani benar-benar terhadap Budi Santoso punya rasa suka. Bagaimana? Mataku adalah patokan. Rina, ayahmu bertaruh dengan benar dong? Maharani ini terhadap Budi Santoso sangat tertarik. Tidak boleh Budi Santoso hanya milikku. Rina, kenapa? Budi Santoso kembali sini. Jangan kembali, jangan. Kembali. Aku tidak izinkan. Aku tuh tidak izinkan. Budi, aku memberimu nilai setinggi ini. Bagaimana kau akan membalas budiku? Aku mewakili Budi Santoso berterima kasih pada Yang Mulia. Tidak usah. Aku ingin Budi Santoso yang berkata sendiri. Jangan bilang aku ingin dengar. Jangan bilang. Aku ingin dengar. Astaga. Ada gosip nih. Karisma Budi Santoso ini sangat besar ya. Pertama, bertunangan dengan Rina Pratama. Sekarang disukai oleh Maharani. Kalau begitu, pria terganteng di negara awan kita, itu kalah berantakan. Cukup.
Cukup. Fajar Putra, apa yang ingin kau lakukan? Yang Mulia, saya rasa sebaiknya lanjutkan pertandingan. Fajar Putra, kau mengajari beta bagaimana bertindak. Pengawal, Yang Mulia, saya toh menyarankan Yang Mulia mempertimbangkannya baik-baik. Paman kedua saya adalah Wang Janbei. Wang Janbei? Siapa itu? Wang Janbei, Elder aliran Invictus, dulu saat ras iblis menyerbu, Wang Janbei sendiri bertahan di 12 kota, membantai 300.000 iblis. Tingkat 9 Yuanshu, sebentar lagi akan menjalani tribulasi. Yang Mulia memang sebaiknya memberinya sedikit muka. Ternyata ada hubungan seperti itu. Pantas saja begitu. Sombong dan sewenang-wenang. bahkan jika dia mencapai tribulasi, di hadapan Dewa Chu, dia cuma seperti semut. Budi, bagaimana pendapatmu? Chu, tidak. Santoso, Yang Mulia, saya rasa sebaiknya lanjutkan saja pertandingan. Biar adil. Saya akan menjadi sasaran kemarahan semua orang. Benar juga. Kalau begitu, Beta tunggu setelah kau memenangkan gelar juara, lalu kawini Beta. Wah. Katakan. Kalau aku sekarang berubah wujud menjadi seperti sahabat Shu, masih sempat tidak? Pergi. Budi Santoso, kau tunggu saja. Kak Fajar, memang aku terlalu tampan, salahku juga. Ujian kedua, bakat, menari dengan pedang, bermain musik, melantunkan syair, atau menulis puisi, semuanya boleh. Para hadirin, silakan mulai. Menantuku. Hebat! Sosok seperti Maharani wanita saja bisa kau buat tergila-gila. Selanjutnya, fokus saja untuk kalah, tidak boleh menang, dengar tidak? Dengar sayang, tadi itu murni kecelakaan. Di ujian berikutnya aku jamin akan jadi yang terburuk. Kau janji? Janji. Saya menentang. Saya menentang. Fajar Putra, kau kira hamba tidak punya temperamen? Yang Mulia, kita semua adalah orang yang menuntut ilmu dewa. Suruh kita mempertunjukkan bakat. Kalau begitu, bukankah itu seperti pemain opera? Hal yang sudah hamba putuskan, sudah diumumkan ke seluruh negeri. Masa kau mau hamba ingkar janji pada rakyat? Hamba tidak berani. Karena kau bilang tidak punya bakat, maka pilihanmu adalah mengundurkan diri dari kompetisi. Kak Fajar, kamu tidak boleh menyerah. Aku menyerah. Aku tidak punya bakat, aku menyerah. Pintar juga kau. Budi, kau serius dengan perkataanmu itu? Saudara Chu, kau ini tidak waras. Kau cuman goyang-goyang sedikit di atas panggung. Yang Mulia pasti akan memberimu nilai tinggi. Iya, betul. Kepala keluarga Shen, cobalah kau bujuk dia. Bujuk dia. Kalau begitu tidak apa-apa. Yang Mulia, aku sudah memutuskan. Aku menyerah. Kami menyerah. Yang Mulia, Budi Santoso sudah menyerah, maka nilainya 0. Sekarang mari kita lanjutkan kompetisi. Tunggu. Hamba rasa orang yang menuntut ilmu dewa, bertanding bakat itu tidak tepat. Kita ganti dengan pertandingan lain. Bagaimana? Yang Mulia, Anda? Yang Mulia, Anda, ini namanya ingkar janji pada rakyat. Hamba mencari menantu kaisar. Mau bertanding apa ya bertanding apa? Fajar Putra, sejak kapan keluarga Wang kalian bisa mengendalikan pikiran hamba? Atau kalian semua merasa tidak setuju? Tidak. Yang Mulia ingin melihat apa, kami lakukan saja. Setuju. Setuju. Karena kalian semua merasa bertanding bakat tidak baik, maka biarkan hamba pikirkan dulu. Bertanding apa ya yang bagus? Budi, kau jago dalam hal apa? Yang Mulia, Anda keterlaluan. Yang Mulia, keterlaluan ya. 我講呢嘢需要快啲人，啱冇事嘅，但叫嘢但係是啲嚟上配。 Budi Santoso. Dayu tarikmu. Sangat besar, ya. Yang Mulia, jangan ganggu aku dong. Aku datang ke sini cuma mau cari nilai. Aku juga nggak berani juara 1. Kalau kamu bilang begitu, aku jadi bingung. Mau juara 1 itu gampang, tapi cuma mau cari peringkat, itu malah susah. Kalimat ini kok seperti pernah ku dengar ya? Kakakmu yang bilang
Kok kamu tahu apa yang kupikirkan? Jangan lama-lama deh. Cepetan adu. Seluruh keluargaku, 72 orang ada di tanganmu. Budi Santoso. Sebenarnya kamu dan Yang Mulia ada apa? Iya ya. Kalau kamu begitu, aku pulang, aku sampai minum racun nih. Budi Santoso. Aku suka Rina Pratama. Kamu menodainya. Aku mau jadi menantu kaisar, kamu malah ikut campur. Aku pengen menghancurkanmu sampai habis. Kang, kamu kejam banget. Kak Budi, itu. Setelah kamu menikah dengan Maharani, bisa nggak Rina Pratama dikawinkan sama aku? Orang, kayak gini, baru pertama kali kulihat. Udah jangan dipukul. Jangan dipukul. Yang Mulia, hamba usul langsung adu yang terakhir, adu ilmu silat. Baik. Para hadirin silakan ikut saya. Ayo. Budi Santoso. Yang Mulia. Budi. Pundakku yang harum ini cantik tidak? Budi Santoso. Apakah bahuku cantik? Cantik tidak. Baik. Keluar dari sini! Yang Mulia, Budi Santoso dan aku sudah lama bertunangan. Harap Yang Mulia menjaga diri. Budi Santoso pasti akan kumiliki. Tapi saya bisa memberimu kesempatan. Membuatmu menjadi selir. Sama sekali tidak mungkin. Tubuh ekstrem dingin. Menarik. Wang Janbei, kamu jelaskan padaku, bagaimana mungkin ada dewa emas di dunia manusia? Bukankah kamu bilang padaku Agus Sutanto dan Ratu hanya tahap tribulasi? Apa? Yang tidak mungkin. Aku adalah tetua aliran Invictus. Segala sesuatu di dunia manusia aktivitas tidak bisa luput dari mata hukum aliran Invictus. Tidak mungkin ada dewa emas di dunia manusia. Maksudmu adalah, aku seorang dewa transformasi tidak bisa mengalahkan seorang tribulasi. Bawahan tidak berani. Katakan, kali ini datang mencariku untuk apa? Bawahan sudah bisa menembus tribulasi. Kali ini datang hanya berharap Tuhan bisa melindungiku melewati tribulasi dan menutupi aura tribulasiku. Baik. Setelah tribulasi aku ingin kamu membunuh ratu. Tapi Tuhan, jika seperti yang Tuhan katakan dewa emas itu datang. Aku sudah mengorbankan dunia iblis. Setengah makhluk hidup membantuku dalam latihan. 3 hari lagi akan menembus dewa emas. Pada saat itu dewa emas itu meskipun datang, dunia manusia pasti akan binasa. Ya. Tenang saja, setelah pertempuran ini aku hanya ingin setengah makhluk hidup di dunia manusia. Kekuasaan masih milik keluarga Wang. Terima kasih Tuhan. Dia memukul anak sampai begini. Sakit? Nanti aku yang urus dia. Sakit. Budi Santoso. Lepasin, mau ngapain sih? Pergi sana, ayah. Sakit. Pelan-pelan dong. Sakit. Katakan. Apa hubunganmu dengan Maharani sebenarnya? Aduh. Kok sekeras itu sih, kepala keluarga Shen? Coba kendalikan dong. Tidak bisa, mengendalikannya tidak bisa. Bukan, aku baru bertemu dengannya hari ini. Masa ada hubungan dengan dia? Baik. Kalau begitu nanti kamu hanya boleh kalah, tidak boleh menang. Dengar tidak? Baik. Aku ingin menang. Aku juga tidak mungkin menang. Budi. Sakit? Biarkan aku pijitkan. Kamu ini. Jangan main-main. Aku masih ingin hidup beberapa hari lagi. Aturan pertandingan besar. Semua peserta bertarung sesuai urutan undian. Pemenangnya akan menjadi menantu kaisar. Ini masih bisa diperebutkan bagaimana? Antara rekan Budi Santoso atau Fajar Putra yang akan bertarung dengan rekan Zhang. Mendingan kasih tahu kami soal hadiah pertarungan nanti. Juara ketiga. Mendapat inti iblis atau pengkhianat. Juara kedua. Mendapat buah spiritual kolam petir. Apa? Buah spiritual kolam petir. Apa buah spiritual kolam petir? Bapak,
Kenapa panik-panik? Apa itu? Kamu tidak tahu? Setiap orang sejak lahir sudah memiliki satu jenis kekuatan spiritual. Lihat. Rina dia memiliki kekuatan es. Saudara Luo ini memiliki kekuatan batu. Saudara Huang memiliki kekuatan kayu. Saudara Zhang ini memiliki kekuatan angin. Fajar Putra ini memiliki kekuatan petir. Siapa yang pemainnya akan memiliki kekuatan spiritual kedua. Petir. Kalau Fajar Putra memakannya, dia sendiri sudah memiliki kekuatan petir. Kalau Fajar Putra makan, hanya akan memperkuat kekuatan petirnya menjadi petir surgawi. Kalau begitu, Golden Core bisa mengalahkan Infant Soul. Infant Soul bisa mengalahkan Mahayana. Begitu kuat ya? Lalu, itu inti monster Mahayana, inti monster. Bisa digunakan untuk meningkatkan level. Bisa dibuat menjadi pil naik tingkat 9 transformasi. Untuk membantu Mahayana mencapai Yuan Shu. Atau bisa langsung dimakan. Menurut langsung mencapai level Mahayana. Bukankah itu lebih baik? Rina mau tidak? Lihat hasil undian saya. Level Golden Core saya masih bisa bertarung. Tapi Infant Soul, saya benar-benar tidak bisa mengalahkan. Tenang saja, selama pertarungan ini tidak jatuh ke tangan Fajar Putra. Tidak masalah. Semuanya. Undian sekarang. B. A. Saudara Luo, mohon bimbingannya, Kak. Kamu Infant Soul, saya Golden Core. Bodoh semua. Kalian harus bersyukur tidak mendapat saya. Bersama-sama saja. Zhe. Sepertinya salah satu dari kalian pasti akan berhadapan dengan saya. Kedua, tunjukkan undiannya. Undian bagus. Bersiaplah mati. Memang undian bagus. Dasar sampah. Nanti jangan mati terlalu mengenaskan. Silakan naik ke panggung sesuai urutan. Pertandingan pertama, lalu Susanto, lawan Krishna Yuda. Hei, Saudara Krishna, kenapa wajahmu muram sekali? Ya kamu dapat lawan Nona Shen. Wajar saja kamu tenang. Tapi Kak Lalu, dia itu Nascent Soul. Terus kenapa? Lihatlah Saudara Su itu. Dapat lawan Fajar Putra. Wajahnya tetap tenang, kan? Jangan bercanda. Aku cuma sedang berpikir bagaimana caranya mengaku kalah agar terlihat lebih keren. Mulai. Kak Lalu. Tolong jangan terlalu keras. Saudara Krishna, hari ini kita bertanding. Dav. Pengguna angin memang selalu keren ya? Tentu saja, makanya dia main angin. Pak, kamu juga tidak kalah keren. Jauh di bawah menantuku. Pak tetap yang paling keren. Sudahlah, aku menyerah. Untuk apa dilanjut? Pertahanannya saja tidak bisa ditembus. Aku kalah. Pertandingan pertama, pemenangnya lalu Susanto. Silakan peserta berikutnya naik ke panggung. Rina, silakan ajar saya. Jangan takut, nak, hanya selisih beberapa tingkat kecil saja. Aku percaya padamu. Semangat! Semangat! Jindan tingkat 5 melawan Jindan tingkat 9, sempurna babi pun bisa mengalahkannya. Benar, aku baru saja bertarung dengan kakak Zhang, mengeluarkan semua kemampuan tidak bisa melukainya sedikit pun. Menurutku belum tentu guruku pernah bilang padaku, di bawah tingkat Jindan bergantung pada teknik latihan. Di atas Jindan yang diperebutkan adalah tingkatannya. Semangat! Gurumu kamu yang tidak punya kemampuan sama sekali, masih punya guru. Gurumu tingkat apa? Jangan-jangan baru membangun fondasi? Kalau kamu berani bicara seperti ini, guruku akan memukulmu sampai mati. Nanti di atas panggung panggil gurumu datang.
Aku rasa Rina Pratama akan menang. Rina Pratama, aku kasih kamu kesempatan untuk bersaing denganku peringkatnya. Kalau kamu menang, aku rela jadi yang kecil. Kalau kamu kalah, kamu harus jadi yang kecil. Tidak usah repot-repot, Ratu, aku tidak mungkin kalah. Lihat. Ini adalah pilih case. Joko Permana, kalau kamu menang pertandingan ini, aku akan beri kamu hadiah tambahan. Inti Iblis Ying Yuan. Kenapa? Aku tidak dapat bertarung dengan Nona Rina. Itu kan inti iblis Ying Yuan. Aku terjebak di jin dan tingkat 9 sudah beberapa tahun. Rina, awalnya aku tidak tega menyerangmu, tapi sekarang tampaknya kamu harus hati-hati. Aku dengar Royal Eight Slashing Saber adalah ilmu pedang yang sangat hebat. Nona Rina, sepertinya kamu tidak punya kesempatan sama sekali. Ice Snow Nine Swords keluargaku juga bukan ilmu yang sembarangan. Ice Snow Nine Swords, ilmu pedang yang kuhancurkan dengan satu pukulan, sudah ditelan oleh keluargaku yang menelan 13 perguruan bela diri. Kalau kamu berharap Rina Pratama menang lebih baik, kamu berharap anak ini masih punya jurus rahasia. Royal Eight Slashing Saber terkenal dengan keganasannya. Ice Snow Nine Swords, keluarga Shen terkenal dengan kelembutannya. Selanjutnya, kita hanya bisa berharap pada Nona Rina bisa mengalahkan yang keras dengan yang lembut. Bagus, tebasan yang bagus. Rina Pratama, Budi Santoso hampir kalah karena kamu. Tidak mungkin. Kalian menjadikanku taruhan apa? Kalian pernah mempertimbangkan pendapatku? Diam. Jangan. Lagi. Pedang yang cepat sekali, tapi Nona Rina jarak tingkat kita masih sangat jauh. Wan Wusang. Nona Rina baru tingkat 5 Golden Core. Sepertinya tidak mungkin bisa mengumpulkan energi spiritual sebanyak ini. Betul, bunuh dia. Rina Pratama, bagaimana kalau aku ingatkan kamu cara memecahkan situasi ini? Tidak perlu. Ice Snow Nine Swords. Membekukan 1000 li. Saudara Joko, kamu tidak apa-apa. Rina. Tidak mungkin. Itu benar. Bagaimana dia bisa menang? Kamu lupa. Saudara Joko adalah kayu, sumber kehidupan. Nona Rina ini adalah es. Tepat saling menahan. Tingkat 9 inti emas, malah kalah dari tingkat 5 inti emas. Dasar tidak berguna. Selamat ya, sepertinya aku akan jadi yang nomor 2. Budi, kamu tidak akan pilih kasih, kan? Sudahlah Yang Mulia, aku tidak punya setitik pun kemampuan. Bagaimana mungkin lawan Fajar? Cukup, menantuku. Jangan pura-pura. Rina ini diam saja. Artinya dia setuju Yang Mulia jadi istri kedua untukmu. Jangan tidak tahu beruntung. Siapa bilang tidak keberatan? Budi Santoso. Kamu naik, kalau berani menang. Aku pulang, nanti langsung penggal kamu. Kebetulan sekali. Aku sedang butuh Kasim pendamping. Tidak. Kalau tidak, kamu jadi Kasim pendampingku, memandikan dan mengganti pakaianku. Budi Santoso, sekarang juga aku rusakan. Jangan main-main. Guruku masih menunggu. Budi kecil meneruskan keturunan. Tidak kata ya, Pak. Lagi pula, masih ada sepupumu. Kak. Beraltuku, bagaimana bisa membuatku jadi perisaimu? Ayah, aku tidak mau mati. Jangan main-main. Budi Santoso, aku akan membunuhmu. Lebih baik menikahi satu saja. Menikahi 2 tidak hanya tubuh tidak tahan, nyawa juga tidak tahan. Jangan bilang. Budi Santoso ini, benarkah bisa mengalahkan Fajar Putra? Bercanda apa? Jika dia benar-benar tidak punya kemampuan, sikap Nona Rina dan Yang Mulia terhadapnya. Pakap seperti ada masalah. Ayah, minggirlah. Aduh, menantuku. Jangan salahkan ayah mertua. Ayah mertua juga takut mati. Cepat-cepat. Pergi sana. Budi Santoso, aku akan membunuhmu. Kak, berani-beraninya menipuku. Yang Mulia, guruku ada satu hal yang ingin dibicarakan dengan Anda. Kak. Hei, Budi, Rina, apa ini cara baru bercumbu? Gede Hartono. Itu bukan mainan anak-anak. Cepat, kakak ipar datang, turunkan pedang. Ada apa? Di sini ramai orang. Bagaimana kalau kita bicarakan di tempat lain? Tidak apa-apa. Keluarga kerajaan tidak punya urusan pribadi. Kamu yakin? Kenapa? Tidak bisa dikatakan? Bukan tidak bisa juga sih. Sederhana saja.
guruku ada satu hal yang ingin dibicarakan denganmu. Yaitu, kamu jadi istri kedua Budi Santoso, Rina jadi istri pertama. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Aku jadi agak bingung. Ini masih kompetisi mencari menantu, kan? Santai saja, nikmati tontonannya. Kamu cuma kaget. Beberapa orang malah seperti makan tai. Budi Santoso. Tunggu dulu. Kakak! Guru itu sudah pikun dan mabuk. Kamu juga ikut-ikutan tidak waras. Pernahkah kau lihat aku bercanda? Budi Santoso masih bilang tidak ada hubungan dengan Yang Mulia. Kakak, cepat jelaskan untukku. Kalau tidak, nyawaku bisa melayang. Lalu apa yang bisa kulakukan? Cari akal sendiri. Aku ini juga nyaris tidak selamat. Maaf. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, ampun. Aku setuju. Aku setia. Bagi dan tahu apakah Rina bersedia. Budi Santoso hanya boleh jadi milikku. Ayo pergi. Pergi! Kalian berdua tidak akan bisa pergi. Siti Wijaya adalah milikku. Kamu juga harus jadi milikku. Fajar Putra, apa yang kau inginkan? Budi Santoso sudah mengundurkan diri dari pertandingan. Kau yang menjadi juara. Nikahi saja sang Maharani. Mundur? Perlombaan yang aku selenggarakan ini, bisa semudah itu kau tinggalkan? Rina, bagaimana kalau kita berunding lagi? Aku belum mau mati. Baik. Soal Budi Santoso akan menjadi milik siapa, masih bisa dirundingkan. Tapi, dia sama sekali tidak boleh naik ke atas panggung. Aku ini bukan barang. Kalian... Diam! Siti Wijaya, Budi Santoso sudah kehilangan seluruh kekuatannya. Sihir rahasianya juga sudah habis terpakai. Kalau kau memaksanya naik panggung, sama saja menyuruhnya mati. Apakah ini alasanmu ingin memonopoli Budi? Rina Pratama. Bisa jadi aku masih kalah melawan Budi Santoso. Fajar Putra, kau sendiri percaya? Kau ini tingkat 5 Yuan Ying. Budi Santoso bahkan belum mencapai tahap jeji. Kalau kau ingin membunuhnya, cukup dengan 1 jari. Beberapa hari lalu, dia juga sama sekali tidak punya kekuatan. Bukankah tetap bisa melukai aku dengan 1 tebasan pedang? Itu karena dia menggunakan sihir rahasia. Siapa tahu dia masih punya sihir rahasia sekarang. Gede Hartono, bagaimana pendapatmu? Harus cari kesempatan untuk membuatnya minum. Kakak, tolong aku. Aku tidak mau mati. Menurutku, kurasa boleh saja. Tidak boleh. Cukup, Rina. Aku sudah bersabar cukup lama terhadapmu. Budi, naik. Rina, kalau aku mati, tolong kumpulkan jenazahku. Jangan. Budi Santoso, majulah, bisa mati. Jangan sampai engkau menikah lagi ya. Tidak boleh pergi. Enyahlah. Gede Hartono, cepat pikir bagaimana caranya. Biar adik seperguruan minum arak. Kalau tidak benar-benar mati. Cepat pikir, otak beku. Rina Pratama. Kau tunggu saja lihat bagaimana dia mati. Aduh, istri belum didapat. Benar-benar datang untuk mati. Budi Santoso. Aku lihat siapa yang bisa datang menyelamatkanmu kali ini. Ada ide. Tunggu sebentar. Gede Hartono. Kapan kau berhenti? Mau apa lagi sih? Tidak, Yang Mulia. Aku teringat. Dulu, ada Guan Yu yang membunuh Hua Xiong sambil menghangatkan arak. Sekarang, Yang Mulia, bisa juga menuangkan segelas arak untuk Budi Santoso sebagai tanda cinta. Kalian masih bertarung atau tidak? Diam. Yang Mulia, bisakah tidak minum? Arak ini rasanya seperti arak hukuman mati. Kenapa? Mau aku suapi dengan mulutku? Aku masih, minum sendiri saja. Arak ini, awalnya lembut. Nantinya keras. Seperti aku padamu. Budi Santoso, aku bunuh kau. Ini bisa ditonton gratis. Memang aku. Ini menantu pilihan langsung Eko Pratama. Nona. Budi Santoso, jangan kecewakan aku. Budi Santoso. Aku ingin kau mati. Fajar,
Dia di sana, tangkap dia. Tidak, anggur ini terlalu lembut. Cepat, hentikan pertandingan. Gede Hartono, anggur sudah diminum. Mau apa lagi? Dulu selalu minum sedikit langsung blank. Sekarang baru pertama kali mabuk. Kok kepala ini sakit banget sih? Jangan mendekat. Kau mau apa? Aku peringatkan kau. Lihat berapa kali kau bisa menghindar. Bodoh, berani-beraninya kau mempermainkanku. Aku ingin kau mati. Gerakannya lumayan juga. Hukuman petir semesta. Inikah Yuan Ying? Aduh, ini pasti bukan baru JJ kan? Petirnya besar sekali. Petir bergulung-gulung di langit. Kekuatan besar dari mana? Sedang melewati tribulasi di sini. Matilah. Budi. Budi, cepat bangun. Cepat bangun, hahaha. Masih ada siapa lagi? Tidak ada siapa-siapa. Akulah juaranya. Rina, kamu Budi. Mirabel tidak mungkin. Dia tidak mungkin mati. Dia jelas punya kultivasi dewa emas. Sial, aku harus cepat cari guru. Pergi kau, Budi sudah mati. Semua karena kamu. Ini tidak mungkin. Dia tidak mungkin mati. Saat dia menyelamatkanku, jelas sudah membunuh. Dewa Iblis Dedi. orang ini bisa membunuh Dewa Iblis. Kalau aku bunuh dia, bukankah aku lebih kuat dari Dewa Iblis? Fajar, aku akan membunuhmu. Yang mulia, sekarang aku adalah juaranya. Aturannya kan kamu yang buat. Mau kehilangan dukungan rakyat? Budi? Budi mati karena aku. Kamu, semua karena kamu. Kamu yang membunuh Budi. Aku mau kau bayar dengan nyawamu. Rina, sekarang aku adalah menantu kaisar. Berani-beraninya kau sentuh wanitaku. Aduh, Nona, jangan gegabah. Kamu tidak bisa kalahkan dia, Nona. Budi sudah mati. Aku sudah tak punya hati untuk membedakan benar salah. Aku bunuh kau dulu. Aduh. Bunuh aku. Cuma Golden Core. Berani mengintai aku, kekuatan Nascent Soul. Akan kutujukan padamu apa itu. Jurang pemisah yang tak terjembatani. Mati. Rina. Bajingan kecil, aku lawan kau sampai mati. Ah! Sial. Wanita cantik lagi. Aku suruh kau berhenti. Tewas. Langit. Semut. Budi. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Aku ingin kamu mati. Ah! Siti Wijaya, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa membunuhku. Paman kedua saya adalah Wang Janbei. Bahkan, jika dia datang, dia juga harus mati bersama Budi Santoso. Sialan. Yang mulia. Yang mulia, untuk seorang yang tidak punya kemampuan, menggunakan kekuatan besar, apakah itu terlalu berlebihan? Dengan mudah bisa mengusir sang ratu. Apakah dia masih Yuan Shu? Kamu telah melewati tahap tantangan? Benar, karena keponakan saya telah memenangkan puncak istana terlarang. Maka yang mulia harus menepati janji. Izinkan keponakan saya menjadi suami sang ratu. Menang? Kompetisi besar belum berakhir. Aku menyerah. Aku juga menyerah. Ku masih bisa bertarung. Kamu pantas. Wang Janbei. Yang mau labian. Sangat sederhana. Pilihannya menikahi keponakan saya. Atau mati. Apa Agus Sutanto tidak bisa mengendalikanmu? Atau karena kamu sudah menjalani tribulasi, lalu merasa sudah tak terkalahkan di dunia? Hahaha. Agus Sutanto, kemungkinan besar dia sekarang sudah mati di bawah kaki Tuan Dewa Iblis. Keluarga Wang dulu memang pahlawan yang melawan dunia iblis. Tapi sekarang malah jadi anjing piaraan. Anjing piaraan? Siti Wijaya. Dulu saat ras iblis menyerang, keluarga Wang kami, seluruh anggota sekte,
372 orang cultivator dari fondasi hingga Yuansu bertarung sampai akhir. Berapa yang tersisa? 8 orang. Sekarang ini, yang masih hidup hanya saya dan Ayu Putri. Tapi, apa yang kami dapatkan? Hanya sekadar jabatan tetua di aliran Invincible atau kota negara awan yang sudah bobrok. Itu dia yang cukup. Masalah waktu itu adalah kesalahan ayah saya. Tapi itu bukan alasan keluarga Wang untuk mengkhianati dunia manusia. Tenang sih. Bukan mengkhianati. Saya dan Dedi Susilo hanya membuat sebuah kesepakatan. Dia menginginkan separuh nyawa umat manusia. Sedangkan saya menginginkan kekuasaan atas dunia manusia. Paman, kalau begitu seluruh dunia manusia akan menjadi milik keluarga Wang kita? Dedi Susilo beberapa waktu lalu terluka parah oleh Budi Santoso. Kamu yakin dia masih bisa menandingi Agus Sutanto? Luka Tuan sudah lama sembuh. Dan lagi, dia sudah mengorbankan separuh nyawa ras iblis. Untuk mencapai immortal emas. Sedangkan saya hari ini datang untuk membunuhmu. Rina, cepat bawa ayahmu dan Budi Santoso pergi. Serahkan saja di sini pada saya. Pak, kamu baru saja melewati tahap ujian dan sudah bisa memukuli Siti Wijaya. Ingin pergi? Kamu yang melewati tahap ujian dengan bantuan warisan ilmu rahasia bagaimana bisa dibandingkan dengan tahap ujian sejati saya? Hari ini semua kalian akan mati. Siti, cepat pergi. Bawa Budi temui Agus Sutanto. Pasti bisa menyelamatkan dia. Tak perlu pergi. Aku sudah membawanya untuk kalian. Budi, bagaimana keadaanmu? Dedi, Benar-benar tak terduga. Anak muda yang melukai saya parah bahkan diselesaikan oleh seorang Yuan Ying. Bagus. Kontribusi besar keluarga Wang kalian, aku ingat. Terima kasih, Tuan. Agus Sutanto. Budi, masih ada harapan untuknya? Bagaimana dia? Bagaimana? Biarkan saya periksa denyut nadinya. Agus. Terima kenyataan saja. Dia tak ada tanda-tanda kehidupan. Sudah mati beberapa saat. Masih ada harapan. Nona Shen, cepat cium Budi. Transfer energi spiritual dalam tubuhmu semuanya ke tubuhnya. Bapak, apa kamu jadi gila karena dipukul? Aku tidak bisa merasakannya. Sedikit pun tanda kehidupan darinya. Siti Wijaya minumanmu itu tidak bisa menggerakkan kekuatan Budi Santoso. Tapi untungnya, melindungi meridiannya, Budi Santoso jadi tidak mati. Sekarang, asalkan Rina Pratamadaya dingin ekstrem mendorong, Budi Santoso akan menembus tingkat dewa sejati langsung di tempat. Terbang naik. Bapak, apa omongan gila kamu? Seorang sampah tanpa kemampuan, langsung terbang naik. Kamu pikir kamu menulis novel? Aduh, apalagi yang kamu tunggu? Cepat cium dia. Cepat ciumlah, Tuan. Anak ini pasti aneh. Aku bunuh dia saja. Aku ingin melihat bagaimana langsung terbang naik itu. Rina Pratama. apalagi yang kamu tunggu? Cepat cium. Aduh, sudah mau menikah. Apa yang kamu takutkan, Putri? Kalau kamu malu, ayah akan menahan untukmu. Kalau begitu tahan dengan baik. Cium. Cium sekali saja bisa hidup, paman kedua. Kalau begitu, kamu harus siapkan untukku 3.000 selir, hahaha. Agus Sutanto Budi Santoso. Kenapa dia belum bangun? Ini seharusnya tidak. Tidak mungkin. Sudahlah. Sudah dicium juga. Kalau begitu, harus mati. Semua mati. Ada apa ini? Guru. Kamu kenapa ada di sini? Budi. Si sampah ini kok masih bisa hidup? Sudahlah, Budi. Cepatlah. Hancurkan Dewa Iblis. Dan keluarga Wang untukku, Guru. Jangan bercanda. Itu kan Dewa Iblis. Aduh, bocah bandel. Sekarang kamu siapa? Sekarang kamu adalah satu-satunya dewa sejati di dunia. Takut apa? Aduh, bercanda. Aku cuma tidur sebentar. Lalu jadi dewa sejati?
Kalau begitu coba saja. Nanti juga tahu. Pergilah. Tapi aku belum pernah belajar sihir apapun. Sekarang kamu dewa sejati. Kekuatan alam semesta bisa kamu kendalikan. Coba gerakan tangan begitu saja, sudah cukup. Anak buah keluarga Wang, serang. Menantuku yang baik. Kena batunya. Aku benar-benar tak terkalahkan. Ribuan zaman. Padang gurun. Iblis penghancur pengurung langit. Tusuk. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jiang, lari cepat. Berdiri. Kalian berdua ini, mau diapakan? Serahkan padaku. Pengkhianati ras manusia. Harus menerima hukuman yang paling kejam. Baik, kalau begitu aku akan membuat mereka jadi orang biasa. Kultivasiku, kok hilang semua? Siapa ada? Bawa pergi. Agus Sutanto, Siti Wijaya, kalian tunggu saja. Aduh, untung Dedi Susilo membawa saya ke sini. Kalau tidak, dunia manusia benar-benar hilang. Bapak, kalau soal pernikahan putri saya, bagaimana pendapat Bapak? Kalau begitu jangan tanya saya. Kamu harus tanya dia mereka sendiri. Kamu mau apa? Budi Santoso. Saya dan dia, akhirnya kamu pilih siapa? Budi, dulu kamu di langit berjanji akan menyerahkan diri kepada saya. Di langit. Yaitu malam itu hari saya mandi. Oh, ternyata Budi setelah memberi janji kepada orang lain, langsung menemui Rina. Budi Santoso. Berdiri. Budi Santoso, kamu melakukan apa? Cepat lepaskan saya. Ternyata Budi suka main ini. Tunggu, jangan main-main. Kamu berdua tenang dulu. Saya juga tenang dulu. Budi Santoso, kamu cepat pulang. Agus Sutanto urus muridmu. Tidak apa-apa. Di tubuhnya ada mantra yang saya pasang kemana? Saya semua tahu. Katanya tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Beberapa hari ini mereka setiap hari mencari saya. Pasti tidak menyangka saya bersembunyi di sini. Nyaman. Budi Santoso. Akhirnya menemukan kamu. Masih mau lari? Lari kemana? Jangan.